Halo, jumpa lagi bersama saya di Abizar Rapasya Channel. Nah, pada kesempatan hari ini, saya ingin berbagi tentang pengalaman pribadi saya, bagaimana menjadi seorang YouTuber pemula hanya dengan menggunakan ini. Hanya dengan menggunakan handphone, dengan alat yang ala kadarnya, kita bisa menghasilkan sebuah karya yang baik. Dan kita memaksimalkan handphone ini menjadi sebuah modal utama untuk membuat video, foto, dan lain-lain sebagainya. Jadi tetap di Abizar Rapasya. Nah, tips yang pertama dari saya adalah untuk menjadi seorang YouTuber atau creator, Anda harus mempunyai channel. Harus mempunyai channel dulu ya. Jadi channel itu ibarat rumah. Kalau kita sudah buat, kita mau isi apa aja di situ boleh ya. Mau diisi apa aja boleh, mau diisi ini, mau dimasukin itu, mau dimasukin ini itu boleh. Itu artinya channel YouTube itu adalah sebuah tempat untuk kita berkarya. Kalau menurut saya YouTube itu adalah seperti rumah. Jadi apa yang mau kita buat di situ kita masukkan ke rumah situ. Ya, itulah yang saya sebut channel. Ini pendapat saya ya. Yang kedua, tentukan konsep konten Anda di channel YouTube ya. Misalnya ketika Anda membuat channel YouTube, Anda harus tentukan dulu channel saya ini mau dibawa kemana ya. Mau di-upload untuk apa, tujuannya apa gitu ya. Kalau misalnya channel Anda ingin membuat konsep tentang masakan, terus kuliner yang ada hubungannya dengan makanan, ya silakan tentukan itu ya. Tentukan dulu, kasih description-nya channel saya ini seperti ini, supaya orang itu jelas, oh channel ini fokus di satu konten gitu ya. Jangan campur aduk, jangan dicampur adukan seperti channel saya ya. Kalau channel saya itu ada macam-macam isinya, tidak satu konten ya. Jadi memang pada awalnya channel saya itu tidak sengaja saya buat sebetulnya. Saya tidak ada niat untuk menjadi seorang YouTuber atau kreator pada waktu itu. Awalnya hanya berawal dari sebuah keisengan ya. Karena latar belakang saya di fotografi dan videografi, jadi saya pikir sayang kalau video-video yang saya buat ini dibuang gitu. Akhirnya saya upload video itu, dan ternyata di luar dugaan saya responnya banyak dan luar biasa dari subscriber juga, dan alhamdulillah saat ini sudah mencapai 10.000 subscriber ya. Jadi tentukan konsep konten Anda sebelum membuat YouTube ya. Yang ketiga adalah siapkan peralatan ya. Kalau saya dulu hanya dengan menggunakan smartphone ya, hanya dengan menggunakan handphone ini, tidak ada kamera DSLR, walaupun waktu itu ada, tapi saya nggak gunakan, saya cuma menggunakan ini ya, handphone. Selain simple, mudah dibawa kemana aja, dia bisa dipakai buat ngedit dimanapun kita berada ya. Jadi peralatan untuk menjadi seorang YouTuber pemula itu tidak perlu harus kamera DSLR, harus punya ini, harus punya itu, tidak perlu. Menurut saya cukup dengan peralatan seadanya apa yang kita punya ya. Disinilah kreativitas kita dituntut untuk membuat sebuah karya hanya dengan alat seadanya ya. Jadi saya tidak menggunakan kamera bagus, jadi hanya menggunakan smartphone. Dan teknik pengambilan gambar yang saya lakukan adalah selalu dengan cara horizontal seperti ini ya. Ini bentuk horizontal. Jadi kalau ngambil gambar video, saya selalu begini ya, selalu begini. Jangan sekali-sekali mengambil video dengan format vertikal seperti ini ya. Kebanyakan dari teman-teman saya sendiri kalau ngambil video ambil yang simpelnya, dia ya sudah gini aja, simple ngambil. Nah, bedanya apa vertikal dengan horizontal ketika ngambil video? Kalau kita ngambil dengan bentuk vertikal seperti ini, gambarnya pun akan tetap berdiri, kita edit pun nanti juga agak sulit ya. Beda dengan bentuk horizontal, gambarnya lebar seperti landscape. Jadi kalau kita edit, gambarnya itu full, nggak setengah gitu ya. Jadi
Kalau Anda punya tripod, ya gunakan tripod. Kenapa? Supaya gambarnya tidak banyak gerak, tidak banyak goyang. Jadi yang nonton nggak pusing, ya. Paham ya? Jadi yang lain-lain. Dan yang keempat, ya. Yang keempat ini empat ya. Tadi tiga ya, ini empat. Yang keempat adalah konsisten, ya. Konsisten ya. Jadi kalau Anda sudah punya channel, dari awal Anda sudah tentukan konsepnya, oh misalnya ini di kuliner ya, masakan, membahas tentang masakan, ya udah itu aja ya. Jangan jangan latah. Jadi YouTuber tuh jangan latah ya. Jangan latah. Misalnya latahnya begini, misalnya oh channel ini lagi viral membahas tentang gosipnya si Anu misalnya gitu ya. Artis itu lagi naik daun ikut-ikutan. Jangan ya. Jangan ikut-ikutan kamu teh upload itu video-video yang lagi viral gitu. Belum tentu keberuntungan kamu di situ. Jadi tetap konsisten dengan apa yang kamu bisa. Dan jadi itu yang saya bilang konsisten yang nomor 4 tadi, jangan tetap konsisten, jangan ikut-ikutan ya. Kamu jangan terpancing dengan oh viral pengen ikutan kali aja channel saya naik ratingnya itu dengan membahas video itu. Belum tentu ya. Belum tentu. Jadi konsisten dengan dari konsep awal, tentukan videomu, ya sudah itu aja. Itu yang nomor 4. Dan yang terakhir nomor 5 adalah tahap editing ya. Jadi setelah kita ambil video, setelah ambil gambar, ambil audionya, tahap yang paling menentukan itu adalah editing ya. Kalau kamu ngambil gambarnya sudah bagus, secara audionya juga bagus, jadi secara visual udah oke lah gitu ya. Tapi di tahap akhir editing masih berantakan gitu ya, masih kurang bagus, ya saya maklumin lah, saya juga maklum sih dulu awal-awalnya gitu. Setelah di editing itulah yang menentukan. Jadi usahakan setiap mengedit itu cut-to-cut-nya tuh secara beraturan gitu ya. Nanti tutorialnya nanti aja lah, tapi kayaknya sudah banyak channel lain yang membahas tentang KineMaster. Jadi di editing video terakhir itu adalah hal yang menentukan hasil akhir dari video yang kita buat ya. Video yang kita buat, disitulah tahap akhirnya. Itu yang terakhir ya. Jadi gunakan KineMaster, aplikasi editing video, ada KineMaster, ada Power Director, terus ada Viva Video, terserah yang mana kamu suka ya. Dan usahakan untuk menggunakan aplikasi tersebut jangan yang masih ada watermarknya, pakai yang versi pro-nya ya. Pakai yang versi pro kayak KineMaster, Power Director, pakai yang versi pro, jangan yang ada tulisan watermark KineMaster di bawah video Anda, jangan ya. Itu kelihatannya Anda itu nggak profesional gitu. Tapi kalau sudah nggak ada watermark, oke lah. Anda bisa searching di Google, banyak kok aplikasi KineMaster yang sudah pro ya, nggak usah bingung. Oke, jadi saya rasa itu aja pengalaman saya. Semoga ini bermanfaat ya, menjadi sebuah support buat kita para calon-calon YouTuber baru untuk tetap berkarya walaupun hanya dengan ini ya. Jadi lakukan, jangan ragu, jalani dulu ya. Jangan pernah takut untuk mencoba, jalanin aja dulu. Itu prinsip saya.